Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah acara prosesi akad nikah tetangga kami ya, dan masih family. Yang jadi masalah, ada pertanyaan bahwasanya bagaimana nikah itu tanpa mahar atau mahar ala kadarnya. Ya, kita ketahui bahwa mahar itu adalah sebuah kewajiban dalam nikah, namun bukan termasuk rukun sebuah pernikahan. Jadi umpama tanpa mahar pun nikahnya sah. Rukun nikah itu kalau tidak ada, pernikahannya tidak sah, seperti ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada akad nikah, ada mempelai pengantin. Meskipun demikian ya, kalau memang kemampuan memberi mahar atau mas kawin terbatas, seadanya pun tidak mengapa, karena begitu pentingnya mahar dalam pernikahan. Mungkin kalau tidak ada ya apalah, uang 50.000 atau berapalah ya. Bahkan zaman dulu Kanjeng Nabi itu pernah memerintahkan kepada sahabatnya yang tidak mampu memberi mahar, ya silakan beri mahar walaupun dengan cincin yang terbuat dari besi. Kalau itu pun nggak punya ya ilmu lah ya, bisa baca Quran, maharnya nanti mengajari istrinya membaca Al-Quran atau mengucapkan hafalan-hafalan yang dihafal. Jadi kalau ada orang memberi mahar dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran, itu seharusnya si suami mengingatkan tentang sholat kepada istrinya, mengajari Al-Quran ya. Quran itu harus dibaca karena mahar itu harus ada manfaatnya, jangan dipajang begitu. Adapun kalau nikah tanpa mahar itu ada konsekuensinya. Jika nanti dalam perjalanan hidup kok sampai bercerai, itu si suami harus membayar mahar seharga ya, dikira-kira yang misal ya, seperti umumnya, pada umumnya keluarga dia itu mendapat mahar berapa, itu harus dibayar kalau cerai. Itulah konsekuensinya nikah tanpa mahar. Dan mahar itu bukan hadiah ya. Kalau hadiah itu ya hadiah, bukan mahar. Meskipun hadiahnya itu rumah mewah, mobil mewah, namun kalau tidak disebut sebagai mahar, yaitu bukan mahar. Kemudian ada pendapat bahwasanya di suatu daerah, maaf ya, orang yang menerima sumbangan, yang punya gawe, punya hajat itu nantinya besok-besok kalau dia diundang harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dia terima. Itu salah ya, bukan, wong itu namanya hadiah. Bahkan insya Allah berpahala karena melancarkan memberi kesenangan kepada orang yang nikah, karena nikah itu ibadah kalau diniati ibadah. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah dalam prosesi akad nikah kemudian resepsi itu diharuskan ada temu kemanten seperti di gambar itu ya, saling pasrah memasrahkan. Ya itu kan terserah kebijakan kedua mempelai. Adapun kalau memang tidak usah ada seserahan seperti ini, ya boleh-boleh saja. Namun kan ini sekali lagi adat yang mengandung kebaikan dan akhlak ya, akhlak antara orang Jawa. Dan itu juga ada sisi positifnya, karena semakin banyak pengunjung, semakin banyak tamu undangan yang memberi doa restu, itu semakin banyak yang tahu, karena nikah itu tidak boleh dirahasiakan, harus diumumkan supaya tahu bahwa telah terjadi pernikahan. Jadi di samping saksi
juga ditambah banyaknya orang yang memberi doa restu dan mengetahui itu lebih baik. Nah, itu lebih baiknya lagi, lebih afdolnya kalau kedua orang tuanya masih lengkap, masih hidup. Itu bolehlah memohon doa restu kepada orang tua dengan disaksikan orang banyak ataupun tidak usah disaksikan. Kalau acara sungkeman ya, kalau disaksikan orang banyak itu kan memberi contoh bahwa benar-benar orang tua, bapak ibu itu benar-benar meridhoi pernikahan putra putrinya, begitu ya. Sekian, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.